Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan video tentang psikologi positif yang bertemakan flow. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Amanda Aulia Ibrahim, Dimas Windiani, Salbina Febrianti, Siti Nabila Jansa, dan Sinta Mailani. Yang pertama ada pengertian dari flow. Flow sendiri merupakan cara untuk menggambarkan keadaan pikiran seseorang yang kesadarannya dapat diatur secara harmonis dan mereka ingin mengejar apapun yang sedang mereka lakukan untuk dirinya sendiri. Adapun menurut Mihaly, flow adalah keadaan ketika seseorang benar-benar merasa begitu terhanyut dalam kegiatan yang sedang dilakukannya, sehingga hal lain menjadi tidak penting dan pengalaman ini terasa sangat menyenangkan baginya. Maka dapat kita ketahui bahwa flow dapat membantu seseorang merasa senang saat melakukan aktivitas dan mampu memberikan fokus penuh terhadap apapun yang sedang dilakukan olehnya. Selanjutnya terdapat atensi pada flow. Saat seseorang telah memasuki zona flow, yaitu ketika terjadi interaksi yang sangat baik, langsung, dan mengalir antara tantangan dengan keterampilan yang dimiliki. Atensi menjadi stabil, effortless, dan menghasilkan kejernihan persepsi. Kemudian saat seseorang telah berada dalam zona flow, ia tidak perlu memelihara atensinya, karena secara otomatis atensinya akan berfokus dan sulit untuk dialihkan. Hal tersebut dapat membuat seseorang menghasilkan kualitas kerja terbaik ketika mengalami suatu peleburan total atau hanyut dalam apa yang sedang mereka kerjakan. Penyatuan tindakan dan kesadaran. Di luar zona flow, kadang-kadang terjadi perbedaan antara tindakan dan kesadaran. Misalnya saat melakukan suatu aktivitas, seseorang mengerjakannya sambil melamun atau sambil memikirkan hal yang lain. Dan ketika memasuki zona flow, ada penyatuan antara tindakan dengan kesadaran. Tindakan dan kesadaran menjadi dua hal yang tak terpisahkan, di mana apa yang disadari oleh seseorang bukanlah hal lain kecuali apa yang sedang dikerjakannya. Dan di saat seperti itu, ada rasa total kontrol yang dihayati dalam flow, yaitu penghayatan bahwa ia dapat mengendalikan situasi dan tindakannya dengan sempurna, sekalipun di mata orang lain, dia sedang dalam kondisi kewalahan dan terancam. Namun bagi dia yang mengalami, dia sedang memegang kendali sepenuhnya dan sangat menikmati apa yang dia lakukan. Selanjutnya, ada rasa bebas termasuk bebas dari kekhawatiran akan kegagalan. Di luar zona flow, seseorang biasanya dibebani oleh macam-macam kekhawatiran. Khawatir akan pandangan orang lain, khawatir akan singkatnya waktu, khawatir akan segala permasalahan, dan juga khawatir akan kegagalan. Saat memasuki zona flow, segala kekhawatiran itu menjadi tidak penting dan tidak relevan. Kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Dan seseorang yang berada dalam zona flow akan merasa memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitasnya sehingga ia tidak peduli lagi atas berbagai kekhawatiran yang selama ini mengganggunya. Selanjutnya ada pudar self-consciousness. Saat seseorang sedang merasa cemas dan larut dalam berbagai masalah atau saat kepercayaan dirinya sedang menurun, self-consciousness biasanya meningkat. Dalam pengalaman flow, self-consciousness memudar. Artinya, saat seorang pribadi berada dalam zona flow, ia tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran tentang dirinya. Ia meninggalkan diri yang tadinya jadi pusat gravitasi kehidupannya, yang mencegahnya untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan karena kesibukannya harus melindungi si akunya itu. Saat orang tidak terlalu khawatir tentang dirinya sendiri, justru sang diri jadi terbebas dan dapat berfungsi sepenuhnya. Jadi dalam pengalaman flow, yaitu antara pudarnya kekhawatiran tentang diri dan di saat yang sama suatu transparansi dan kejernihan yang jarang tercapai dalam kondisi lain tentang siapakah dirinya yang sesungguhnya. Ini juga ada distorsi dalam penghayatan akan waktu. Saat berada dalam zona flow, penghayatan akan waktu itu sendiri mengalami perubahan. Dalam pengalaman sehari-hari, umumnya kita memperhatikan berjalannya waktu, karena waktu umumnya dihayati secara sangat berharga bagi kebanyakan dari kita. Tetapi dalam flow, si pribadi tak lagi memperhatikan berlalunya waktu. Aktivitas yang sangat intens dapat dihayati seolah seketika saja. Di saat waktu yang sama dengan berfokus atensi secara mendalam, suatu gerak yang sebenarnya mungkin sangat cepat bisa terhayati seolah berlangsung dalam gerakan lambat. Flow sebagai pengalaman yang sepenuhnya terlibat dengan tugas yang dihadapi.
Flow digambarkan sebagai pengalaman yang terjadi saat melakukan aktivitas apapun yang membuat orang merasa baik karena mereka melakukan sesuatu yang berharga untuk kepentingannya sendiri. Sebuah goals dalam zona flow memang sangat penting untuk ditetapkan. Inti utamanya adalah untuk meningkatkan pencapaian. Ini seperti target yang harus dicapai seseorang dalam zona flow. Jadi ketika seseorang dalam zona flow belum bisa mencapai goals yang telah ditentukan, maka seseorang tersebut bisa dikategorikan gagal atau belum maksimal dan perlu diperbaiki. Diberlakukannya goals dalam zona flow, maka otomatis akan menimbulkan tantangan dan juga feedback. Setelah melaksanakan tantangan dengan baik, maka seseorang yang berada dalam zona flow harus memberikan feedback. Feedback dapat berupa material seperti uang ataupun benda, atau dapat berupa juga sebuah penghargaan. Jika feedback yang tidak ada, maka kemungkinan besar goals yang telah diberikan tidak akan bisa terlaksanakan dengan baik. Ada high skill dan optimal challenge. Salah satu syarat yang sangat penting bagi terciptanya flow adalah memiliki keterampilan yang tinggi dalam melakukan aktivitas tersebut. Ada perbedaan yang sangat besar ketika suatu aktivitas dilakukan dengan keterampilan yang tinggi dan ketika aktivitas yang sama dilakukan dengan keterampilan yang rendah. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam satu bidang, berbagai kemungkinan baru mungkin terbuka dan kreativitas dalam bidang tersebut makin meningkat. Maka dalam hal ini, high skill dalam flow akan memunculkan kreativitas pada individu ketika ia memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang. Kemudian, keterampilan yang tinggi juga membuat seseorang dapat melakukan suatu aktivitas dengan semakin tidak self-conscious. Artinya, saat seseorang baru belajar melakukan suatu keterampilan, biasanya orang tersebut akan masih sangat kagok atau clumsy, sehingga ia melakukan aktivitas tersebut dengan tidak mengalir dan sangat effortful atau dengan penuh dengan daya upaya, sehingga mengurangi keluasan dan kemungkinan untuk kreatif. Sementara ketika seseorang secara tidak self-conscious dalam melakukan suatu aktivitas, artinya seseorang tersebut dalam suatu bidang membuat semua aktivitas yang dilakukannya semakin mengalir, luas, langsung, responsif, tidak dipikir terlebih dahulu, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang sangat lancar dengan realitas, serta terbukanya kemungkinan-kemungkinan baru yang muncul seketika saat aktivitas tersebut berlangsung. Dalam optimal challenge, syarat keempat untuk memasuki flow adalah adanya tantangan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi, namun tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, yaitu tantangan yang mengharuskan seseorang mengeluarkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, untuk dapat menstimulasi munculnya flow ini, tantangan itu tidak boleh terlalu mudah, karena tantangan yang mudah akan menimbulkan kebosanan, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit, karena tantangan yang terlalu sulit akan menimbulkan kecemasan dan stres. Saat seseorang menghadapi tantangan, maka seseorang itu baru dapat merealisasi dan menyadari seluruh keterampilan yang dimilikinya. Dan gak jarang pula saat menghadapi tantangan yang sulit, seseorang memunculkan emerging skills, yaitu berbagai keterampilan yang baru muncul pada saat itu, keterampilan-keterampilan yang ia sendiri tidak tahu sebelumnya bahwa ia mampu melakukannya, tetapi muncul saat itu karena panggilan keadaan. Nah, munculnya emerging skill ini adalah momen seseorang menyentuh dan melewati batasan-batasan dirinya, atau disebut dengan bertumbuh atau growth moment. Dalam hal itulah flow menimbulkan sukacita yang besar karena ada rasa berfungsi penuh dan rasa bertumbuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.